Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan aturan untuk rekrutmen P3K di tahun 2023. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk mencek video-video kami sebelumnya terkait dengan informasi-informasi yang sudah kami bagikan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan untuk aturan ataupun kebijakan P3K di tahun 2023 yang mana sudah kita ketahui sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu melalui Kemenpan RB, yaitu ada arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023, itu ada 4 ya. Ada 4 arah kebijakan yang sudah kita informasikan di video sebelumnya. Tentunya yang pertama itu adalah fokus pemerintah tentunya menyelesaikan terkait dengan permasalahan non-ASN atau honorer, dan juga dari Kementerian Kemendikbudristek juga sudah menyampaikan perihal untuk mengenai anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah, yaitu dalam penggunaan DAU. Kemudian juga dari P3K kesehatan juga sudah menyampaikan pada saat rakor. Nah, berkaitan dengan aturan di sini Bapak Ibu, yaitu untuk pengaturan DAU, mana sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Namun di sini terkait dengan pengaturan baru untuk DAU yang ditentukan penggunaannya, khususnya untuk DAU untuk penggajian P3K, itu kita sudah mendapatkan filenya lengkapnya Bapak Ibu perihal untuk rinciannya, yaitu dimana mengenai DAU P3K tahun anggaran 2023 ini itu disampaikan di dalam peraturan Menteri Keuangan ya, ini yang baru saja diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, kita lihat secara detail penjelasan di dalam peraturan ini Bapak Ibu. Kita lihat untuk setiap pasalnya. Di pasal 1 kita skip saja. Nah, di pasal 2 di sini disampaikan bahwasanya bagian DAU yang ditentukan penggunaannya itu terdiri atas, yang pertama di sini Bapak Ibu ya, kita lihat itu adalah penggajian formasi P3K. Ini yang terbarunya di tahun 2023, yaitu ditentukan penggunaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke pasal 3 Bapak Ibu, itu bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A itu ditentukan berdasarkan. Nah, yang pertama di sini adalah jumlah formasi P3K, kemudian gaji pokok dan juga tunjangan melekat, dan selanjutnya juga ada jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini untuk penjelasan yang huruf B, kita lihat lagi di pasal berikutnya, yaitu di pasal 4 lanjutannya di ayat 1, yaitu penggunaan bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A itu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itu untuk pasal 4-nya. Kemudian di pasal 5 lanjutannya, nah di sini berkaitan juga dengan P3K, yaitu bagian DAU penggajian formasi P3K yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A tadi, itu merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat, yaitu pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di sini jelaskan lagi pada pasal 5 ayat 2, yaitu formasi P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tidak termasuk P3K A yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022
Yang B, yang telah diangkat menjadi ASN daerah. Jadi khusus untuk yang pengangkatan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dijelaskan lagi di ayat 3-nya, yaitu jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, kemudian ayat keempatnya dijelaskan lagi untuk rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi kita akan lihat nanti lampirannya Bapak Ibu terkait dengan rincian jumlah formasi P3K tahun 2022. Itu beberapa pasal yang menjelaskan terkait untuk proses penggajian ya. Penggajian gaji P3K untuk di tahun anggaran 2023. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke bagian lampirannya untuk melihat ya rincian jumlah formasinya Bapak Ibu. Kita lihat di bagian lampirannya. Nah, ini dia, yaitu lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan ya dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Jadi bagi rekan-rekan yang lulus nanti ataupun diangkat di tahun 2023 itu gajinya sudah dihitung Bapak Ibu ya, sudah dirincikan semuanya oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita lihat di sini ada untuk per daerah. Kemudian jumlah formasi P3K 2022, kemudian jumlah formasi P3K 2023. Nah, di sini untuk bidangnya yaitu ada guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga ada tenaga teknis. Kemudian di sini total, begitu juga untuk di tahun 2023 dan ini bagian DAU penggajian formasi P3K ini dalam rupiah Bapak Ibu jumlah alokasi dananya tentunya. Nah, kita lihat untuk di Provinsi Aceh terlebih dahulu. Kita lihat saja untuk informasi P3K 2023 itu untuk guru itu kebutuhannya ya sudah dihitung adalah 501, kemudian ada tenaga kesehatan 1383, teknis di sini strip Bapak Ibu ya tidak ada sehingga totalnya itu ada 1884. Nah, sini rincian untuk penggajian formasi P3K-nya. Kemudian di Aceh Besar bisa rekan-rekan lihat untuk di tahun 2023 di bagian sini. Ya, berarti di tahun 2023 itu dipastikan kebutuhannya juga dibuka. Kemudian ini khusus untuk Provinsi Aceh, di bawahnya jumlah kabupatennya. Kita lihat untuk di tahun 2023 itu rata-rata di Provinsi Aceh membuka ya. Khususnya untuk guru ini buka, kemudian kesehatan juga ada sebagian kebutuhannya diperhitungkan, sini tidak ada ya, ada strip soalnya. Nah, kemudian untuk di Provinsi Sumatera Utara begitu juga. Di sini untuk P3K guru dibuka semua. Kita lihat di bagian sini bawahnya kabupaten. Silakan rekan-rekan sekalian di stop saja videonya untuk melihat rincian daerahnya masing-masing. Kemudian ini Provinsi Sumatera Barat ya, bisa kita lihat ini bagian kabupatennya dan ini jumlahnya saya tandai terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini batasnya ya untuk 2022 dan 2023. Nah, di sini dia Sumatera Barat. Nah, ini Provinsi Riau. Bisa kita lihat untuk Provinsi Riau yang sebelumnya belum pernah buka ya, itu di Kabupaten Kampar di tahun 2021, 2022 juga tidak buka. Nah, di tahun 2023 itu sudah ada rincian kebutuhan untuk penganggarannya dalam DAU Bapak Ibu. Mana untuk guru itu dibuka 4.482,
untuk kesehatan 759, dan untuk teknis itu ada 166, sehingga totalnya ada 5.447, dan ini untuk bagian DAU untuk penggajian formasi P3K nya. Nah, selanjutnya kita lihat ini Kabupaten Pelawan dan lain sebagainya, Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, silahkan dilihat untuk di instansinya masing-masing Bapak Ibu, kemudian Bengkulu, Provinsi Lampung, kemudian Provinsi DKI Jakarta untuk di tahun 2023 bisa kita lihat di sini, kemudian Jawa Barat untuk di tahun 2023 dia sebelah kanan ya Bapak Ibu ya di sini, kemudian juga di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya di sini kita lihat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya rinciannya, lampirannya itu sampai untuk yang khusus P3K ini, maaf kita terlewat, itu sampai berapa instansi ya, ada 545 daerah Bapak Ibu ya untuk formasi ataupun rincian jumlah kebutuhan formasi P3K 2023. Nah, di sini ada keterangan yaitu bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. Nah, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Jadi sudah dihitung juga Bapak Ibu ya untuk gaji ke-13 dan juga THR-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional, itu dari kebutuhan penggajian formasi P3K Provinsi Papua. Jadi untuk di tahun 2022 itu dialokasikan ya Bapak Ibu untuk gaji 9 bulan gaji ya, tunjangan melekat ditambah dengan gaji 13 dan juga THR, dan untuk formasi P3K tahun 2023 itu 3 bulan. Itu untuk rincian gajinya yang ditentukan, penggunaannya yang sudah dijelaskan langsung di dalam PMK ataupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Ibu ya, terkait dengan indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan semua. Semoga kabar ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan honorer, baik yang lulus maupun mungkin yang tidak lulus seleksi di tahun formasi P3K 2022, karena di tahun 2023 itu sudah diperhitungkan untuk mengenai formasi ataupun bahkan langsung untuk gajinya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.